Halo Ibu Diana dan teman-teman, perkenalkan nama saya Stefani Rosalin. Saya mahasiswi program studi ilmu komunikasi yang sedang mengikuti mata kuliah pengantar ilmu hukum kelas B. NIM saya 2171650099. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat vlog tentang ringkasan buku berjudul Pengantar Ilmu Hukum karya R. Suroso SH. Bagian 1, hukum sebagai objek ilmu hukum. Bab 1, pengertian tentang pengantar ilmu hukum. A. Pengertian dari segi pengantar. Pengantar ilmu hukum terdiri dari kata pengantar dan ilmu hukum. Bila dikehendaki, ilmu hukum dapat dipecah lagi menjadi ilmu dan hukum. Jadi, PIH merupakan basis mata pelajaran dasar yang tidak boleh ditinggalkan oleh mereka yang ingin mempelajari masalah dan cabang-cabang ilmu hukum. B. Pengertian dari segi ilmu hukum. Pengertian ilmu hukum menurut para ahli, Cross memberikan definisi bahwa ilmu hukum adalah segala pengetahuan hukum yang mempelajari hukum dalam segala bentuk manifestasinya. Yang B, ada Curzon, yaitu berpendapat bahwa ilmu hukum adalah suatu ilmu pengetahuan yang mencangkup dan membicarakan segala hal yang berhubungan dengan hukum. Ilmu pengetahuan hukum juga disebut sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kaidah-kaidah kehidupan manusia supaya sanksi-sanksi dapat dikenakan oleh penguasa. Ilmu pengetahuan hukum juga mempelajari bagaimana berlakunya kaidah dan sampai sejauh mana dianut oleh manusia dalam masyarakat. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa ilmu hukum adalah suatu pengetahuan yang objeknya adalah hukum dan yang khusus mengajarkan perihal hukum dalam segala bentuk dan manifestasinya. Yang selanjutnya ada cabang-cabang ilmu hukum yang termasuk ilmu hukum. Di samping hal-hal tersebut, beberapa penulis memberikan berbagai pandangan mengenai bagian-bagian dari ilmu hukum. Di antaranya adalah pertama ada J. Van Apeldoorn berpendapat bagian ilmu hukum terdiri dari sosiologi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum. Yang kedua ada W.L. Gellimeyer berpendapat bahwa bagian dari ilmu hukum terdiri atas ilmu hukum positif, sosiologi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum. Yang ketiga ada J.B.H. Belfroid yang membagi ilmu hukum atas dogmatik hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum, politik hukum, serta ajaran hukum umum. Lalu yang keempat ada Prof. Leon Hoek, SH, dia berpendapat bahwa bagian dari ilmu hukum terdiri dari ilmu hukum positif, sosiologi hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum, dan juga ilmu hukum dogmatik atau ilmu hukum sistematis. Selanjutnya, ada pendapat dari para pakar hukum ya seperti Prof. R. Subekti mengatakan bahwa PIH merupakan buku pelajaran yang paling sukar penulisannya. Ini berarti bahwa untuk memberikan batasan mengenai PIH adalah sulit. Oleh karenanya, untuk menjawab pertanyaan apakah PIH itu dapat dilihat dari pendapat berbagai pakar hukum. Salah satunya itu ada Dr. Sujono Dirjo Sisworo, SH, menyatakan bahwa PIH itu kerap kali oleh dunia studi hukum dinamakan ensiklopedia hukum yang merupakan pengantar atau introduction untuk ilmu pengetahuan hukum. Yang kedua ada Prof. Dr. Ahmad Sanusi SH mengungkapkan bahwa PIH termasuk dalam mata pelajaran dasar di mana PIH bukan merupakan suatu mata pelajaran latihan berpraktik. Bab 2, sejarah singkat pengantar ilmu hukum. Jadi pengantar ilmu hukum berasal dari terjemahan bahasa Belanda, Inleiding tot the Rechtswetenschap. Itu istilah ini dipakai pada tahun 1920 yang dimaksudkan dalam Hoger Onderwijswet atau Undang-Undang Perguruan Tinggi Belanda. Istilah ini sebenarnya sudah dipergunakan di Jerman pada akhir abad 19 dan permulaan abad 20. Di Indonesia, PIH sudah dikenal sejak tahun 1924 dengan didirikannya Sekolah Tinggi Hukum atau Rechtshogeschool di Jakarta. Sedangkan istilah PIH dipergunakan untuk pertama kalinya di Universitas Gadjah Mada yang berdiri pada 3 Maret 1946. Bab 3, peran dan fungsi pengantar ilmu hukum. Nah, peran dan fungsi PIH itu ada satu, memberikan introduksi atau memperkenalkan segala masalah yang berhubungan dengan hukum. Yang kedua, berusaha untuk menjelaskan keadaan inti, maksud, dan tujuan dari bagian-bagian yang penting daripada hukum, serta bertalian antara berbagai bagian tersebut dengan ilmu pengetahuan hukum. Yang ketiga, memperkenalkan ilmu hukum, yaitu pengetahuan yang mempelajari segala seluk-beluk daripada hukum dalam segala bentuk dan manifestasinya. Yang keempat, merupakan dasar dalam rangka studi hukum.
Tanpa memahami pengantar ilmu hukum secara tuntas dan seksama, tidak akan dapat diperoleh pengertian yang baik tentang berbagai cabang ilmu hukum. Yang kelima, mengkualifikasi mata pelajaran, pendahuluan, pembukaan ke arah ilmu pengetahuan hukum pada tingkat persiapannya. Selanjutnya ada bukti-bukti pentingnya peran dan fungsi PIH. Yang pertama itu dari segi sejarahnya, PIH diajarkan di perguruan tinggi di berbagai negara, termasuk UKI. Yang kedua, di Indonesia PIH dijadikan kurikulum oleh Sekolah Tinggi Hukum yang didirikan di Jakarta pada tahun 1942. Yang ketiga, pada waktu Universitas Gadjah Mada berdiri pada tanggal 3 Maret 1946, untuk pertama kalinya dipergunakan istilah pengantar ilmu hukum. Yang keempat, adanya surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 30 Desember 1973 nomor 0198-U-1973 yang intinya menyebutkan bahwa di tingkat permulaan fakultas hukum negeri maupun swasta, mata kuliah pengantar ilmu hukum ini harus dicantumkan dalam kurikulumnya sebagai satu-satunya mata kuliah yang langsung berhubungan dengan ilmu hukum. Yang kelima, menurut keputusan Kopertis atau Koordinator Perguruan Tinggi Swasta, pengantar ilmu hukum merupakan mata kuliah ujian negara. Lalu di bab keempat ada kedudukan PIH di antara ilmu sosial lainnya. Ditinjau dari segi ilmu sosial. Pengantar ilmu hukum adalah suatu mata pelajaran yang merupakan pengantar ke arah ilmu hukum. Ilmu hukum ini termasuk ilmu sosial yang objek penyelidikannya adalah tingkah laku manusia dan masyarakat dalam berbagai bentuknya. Oleh karenanya, kedudukan pengantar ilmu hukum sejajar dengan ilmu-ilmu sosial lainnya. Terus ditinjau dari segi disiplin hukum, pengantar ilmu hukum merupakan salah satu bagian daripada disiplin hukum bersama dengan satu filsafat hukum. Itu ilmu pengetahuan yang mempelajari pertanyaan-pertanyaan mendasar dari hukum atau tentang hakikat dari hukum dan dasar-dasar bagi kekuatan mengikat daripada hukum. Yang kedua ada politik hukum, yaitu disiplin hukum yang mengkhususkan diri pada usaha memerankan hukum dalam mencapai tujuan yang dicita-citakan masyarakat tertentu. Di bab 5 ada metode pendekatan dalam mempelajari pengantar ilmu hukum. Nah, itu ada satu, pengantar ilmu hukum adalah sarana memperkenalkan ilmu hukum. 2, pengantar ilmu hukum mempelajari hukum dari segi ilmiahnya secara sentral dan universal. Yang ketiga, dengan menggabungkan pengetahuan ringkas mengenai keseluruhan acara dengan pengetahuan mendalam tentang tiap-tiap bagian dari acara itu, saling mengisi dan akan didapat suatu perpaduan pengetahuan yang benar-benar lengkap. Lalu yang keempat ada dari segi lain, belajar tentang PIH berjalan seret dan kurang menarik karena yang dibicarakan adalah ilmu hukum secara global dan jarang ditemui dalam praktik. Nah, bab 6-nya ada persyaratan sebagai dosen pengantar ilmu hukum. Prof. Dr. Ahmad Sanusi SH dalam bukunya PIH dan PTNI mengungkapkan seorang dosen PIH harus memenuhi syarat-syarat tersendiri, antara lain harus menguasai bahan-bahannya, baik bahan-bahan yang menjadi keseluruhan pembahasan mata pelajaran PIH maupun pengetahuan lain yang mendukung PIH. Yang kedua, harus memahami syarat-syarat pedagogis. Yang ketiga, mempunyai kemampuan untuk menarik serta membangkitkan semangat mahasiswa. Yang keempat, mampu dan berani mempoluratiskan acara kuliahnya. Yang kelima, memberi petunjuk kepada mahasiswa agar untuk selanjutnya dapat belajar menurut caranya sendiri. Seperti itu. Lalu di bab ketujuh ada hakikat daripada pengantar ilmu hukum. Itu yang pertama, PIH merupakan suatu mata pelajaran yang menjadi pengantar dan penunjuk jalan bagi siapapun yang ingin mempelajari hukum, yang ternyata sangat luas ruang lingkupnya. Yang kedua, sebagai suatu mata pelajaran pengantar ilmu hukum, memberikan dan menanamkan pengertian dasar mengenai arti, permasalahan, dan persoalan di bidang hukum. Yang ketiga, PIH memberikan gambaran-gambaran dan dasar yang jelas mengenai sendi-sendi utama hukum itu sendiri. Terus yang keempat, karena PIH merupakan mata pelajaran dasar, maka bagi mereka yang ingin mempelajari ilmu hukum harus menguasai mata pelajaran PIH terlebih dahulu. Nah, di bab ke-8 ada ruang lingkup pembahasan oleh pengantar ilmu hukum. Yang pertama, hukum sebagai objek ilmu hukum. Apakah hukum itu? Apakah tujuan hukum itu? Bagaimana ilmu hukum itu terbentuk? Apakah sumber-sumbernya? Bagaimanakah sistem klasifikasinya? Dan sebagainya. Terus, abis itu ilmu hukum sebagai norma hukum sebagai kaidah hukum dan kaidahnya, ilmu hukum sebagai ilmu pengetahuan, ilmu hukum sebagai ilmu kenyataan. Nah, di bagian 2 ada hukum sebagai objek ilmu hukum, itu di bab 9, pengertian tentang hukum. Arti hukum dari segi etimologi yaitu
berasal dari bahasa Arab dan merupakan bentuk tunggal. Kata jamaknya adalah alkas yang diambil alih dalam bahasa Indonesia menjadi hukum. Di dalam pengertian hukum terkandung pengertian bertalian erat dengan pengertian yang dapat melakukan paksaan. Nah, itu juga ada rect, berasal dari rectum, bahasa Latin yang punya arti bimbingan atau tuntutan atau pemerintahan. Ius dari bahasa Latin berarti hukum, atau iubere artinya mengatur atau pemerintah. Perkataan mengatur dan memerintah itu mengandung dan berpangkal pada pokok kewibawaan. Keempat, ada kata lex, berasal dari bahasa Latin dan berasal dari kata leser yang berarti mengumpulkan orang-orang untuk diberi perintah. Definisi hukum oleh berbagai pakar, salah satunya ada Dr. P. Bors, merupakan keseluruhan tentang peraturan bagi setiap perbuatan manusia dalam kehidupan masyarakat, di mana pelaksanaannya dapat dipaksakan dengan tujuan untuk memperoleh keadilan. Lalu ada dari Dr. Van Kan yang mengungkapkan bahwa hukum adalah keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia di dalam masyarakat. Terus habis itu selanjutnya ada hukum dalam berbagai arti. Jadi ada hukum sebagai keputusan penguasa, hukum dalam arti petugas, hukum dalam arti sikap tindak, hukum dalam arti gejala sosial, hukum dalam arti kaidah, hukum dalam arti disiplin, hukum dalam arti ilmu hukum dalam arti tata hukum. Dan di bab 10 ada hukum terdapat di mana saja. Jadi hukum itu terdapat di mana-mana, terdapat di seluruh dunia asal ada masyarakat atau manusia. Hukum itu ada di mana-mana pada setiap waktu dan bagi setiap bangsa. Hukum melekat pada hidup setiap masyarakat sebagaimana telah dinyatakan. Hukum berisikan kaidah-kaidah, yaitu petunjuk-petunjuk yang menuntut supaya dijalankan, mengandung saksi dan akan beraksi secara paksaan apabila kaidah tersebut dilanggar. Bab ke-11 ada peran dan fungsi hukum, di mana peran hukum dalam masyarakat itu ada contohnya dalam peranan hukum dalam kehidupan sehari-hari dengan keluarga, itu seperti seorang laki-laki dan perempuan yang hidup bersama sebagai suami istri mengikatkan diri dalam perkawinan. Itu merupakan perbuatan yang telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Yang B, dalam pekerjaan, orang bekerja dalam suatu instansi menandatangani perjanjian kerja adalah sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagaimana yang tertuang di dalam KUH Perdata bab 7A pasal 1601A sampai dengan 1061C. Dan di hubungan dengan hak, seorang pemilik tanah akan menuntut ganti rugi kepada pihak yang menggusur atau menguasai tanahnya. Dalam penggunaan istilah hukum adalah ilmu eksak, ilmu alam dan fisika yang sifatnya konstan dan tidak berubah. Fungsi hukum sebagai alat pengantar tata tertib hubungan masyarakat, sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir batin, sebagai penggerak pembangunan, dan fungsi kritis hukum. Lalu ada di bab 12 ada tujuan hukum, di mana menurut Dr. Wirjono Projodikoro SH dalam bukunya Perbuatan Melanggar Hukum, Wirjono mengemukakan bahwa tujuan hukum adalah mengadakan keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib dalam masyarakat. Namun, menurut Aristoteles, dalam bukunya yang berjudul Retorika, Aristoteles mencetuskan teorinya bahwa tujuan hukum adalah mengkehendaki keadilan semata-mata dan isi daripada hukum ditentukan oleh kesadaran etis mengenai apa yang dikatakan adil dan tidak adil. Terus habis itu ada tentang keadilan. Aristoteles dalam tulisannya membedakan keadilan ada dua macam. Yang pertama keadilan distributif atau justitia distributif, dan keadilan kumulatif. Di bab 13 ada hukum ditaati orang. Menurut Utrecht, orang menaati hukum karena bermacam-macam sebab. Yang pertama, karena orang merasakan bahwa peraturan itu dirasakan sebagai hukum. Yang kedua, karena ia harus menerimanya supaya ada rasa ketentraman. Yang ketiga, karena masyarakat mengkehendakinya. Yang keempat, karena adanya paksaan atau sanksi sosial. Dan itu dia yang terakhir. Nah, di bab 14, kodifikasi dan perkembangan hukum. Apa sih kodifikasi itu? Kodifikasi hukum adalah pembukuan hukum dalam suatu himpunan undang-undang dalam materi yang sama. Tujuan dari kodifikasi hukum adalah agar dari suatu kesatuan hukum dan suatu kodifikasi nasional. Yang pertama adalah Kode Sivil Prancis atau Kode Napoleon. Terus
Perkembangannya itu pertama, seluruh permasalahan hukum sudah tertampung dalam suatu undang-undang, undang-undang nasional. B. Di luar undang-undang tidak ada hukum. Undang-undang sudah lengkap dan sempurna serta mempunyai kekurangan-kekurangan. Yang terakhir, hakim hanya melaksanakan undang-undang yang berlaku di seluruh negara. Nah, akhirnya ada aliran-aliran yang timbul. Yang pertama ada ajaran Frey-Rexler. Yang kedua ada ajaran Rex-Finding. Lalu bab ke-15 ada aliran praktik hukum, itu ada aliran legisme, aliran hukum bebas, aliran penemuan hukum, dan aliran yang berlaku di Indonesia. Berarti bahwa hakim dalam memutuskan perkara berpegang pada undang-undang dan hukum lainnya yang berlaku di dalam masyarakat secara kebebasan terikat dan keterikatan yang bebas. Bab 16 terbentuknya hukum. Jadi awalnya ada pembentukan hukum di Inggris berasal dari kebiasaan dalam masyarakat yang dikembangkan oleh pengadilan. Hukum ini dinamakan common law. Perkembangannya dimulai dari tahun 1066 sewaktu Inggris dijajah oleh bangsa Normandi dengan rajanya yang terkenal. Lalu pembentukan hukum di Indonesia dengan versi yang lebih khas, hukum di Indonesia tumbuh dari kebiasaan dalam masyarakat yang dikenal sebagai hukum adat. Namun hukum ini terbatas pada hukum perdata khususnya bagi golongan warga negara asli. Lalu yang di bab 17 ada penafsiran hukum, ada macam-macam cara penafsirannya. Yang pertama dalam pengertian subjektif dan objektif. Terus yang kedua ada dalam pengertian sempit dan luas. Metode penafsirannya itu ada, yang pertama macam-macam metode penafsirannya. Ada menurut tata bahasa dan arti kata atau istilah. Yang kedua menurut sejarah yang meliputi penafsiran sejarah hukum. Yang ketiga sistem dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Yang keempat keadaan masyarakat. Yang kelima otentik. Yang keenam perbandingan. Lalu penjelasan tentang berbagai metode penafsirannya, ada penafsiran gramatikal, itu penafsiran menurut tata bahasa, atau penafsiran historis, atau penafsiran sistematis, atau penafsiran sosiologis, dan penafsiran otentik, dan penafsiran perbandingan. Bab 18 pengisian kekosongan hukum. Itu yang pertama, pembuat undang-undang hanya menetapkan peraturan-peraturan umum saja mengenai pertimbangan-pertimbangan tentang hal-hal yang konkret diserahkan kepada hakim. Dan yang kedua, pembuat undang-undang selalu ketinggalan dengan kejadian-kejadian sosial yang timbul kemudian di dalam masyarakat. Lalu bab 19 pendapat berbagai pakar hukum mengenai sumber-sumber hukum. Yang pertama ada dari Algras, sumber material, dan sumber hukum formil. Menurut Van Alperdorn, sumber hukum histori, sumber hukum arti sosiologi, sumber hukum dalam arti filosofis, dan sumber hukum dalam arti formil. Ada juga sumber hukum abnormal, yaitu proklamasi, revolusi, dan Cop d'Itate. Lalu selanjutnya ada kebiasaan, pengertian tentang kebiasaan. Kebiasaan merupakan tindakan menurut pola tingkah laku yang tetap ajak, lazim, normal, atau adat dalam masyarakat atau pergaulan hidup tertentu. Pergaulan hidup ini merupakan lingkungan yang sempit seperti desa, tetapi dapat luas juga, yakni meliputi masyarakat negara yang berdaulat. Perilaku yang tetap atau ajak merupakan perilaku manusia. Setiap daerah dan setiap golongan mempunyai kebiasaannya tersendiri yang berbeda satu dengan yang lain. Dengan demikian, kebiasaan itu menjadi beraneka ragam. Kebiasaan tidak hanya berbeda di setiap tempat, tetapi juga tidak mudah berubah. Lalu ada jurisprudensi menurut Purnadi Purbacaraka dalam bukunya Perundang-undangan dan Jurisprudensi menyebutkan istilah jurisprudensi berasal dari kata jurisprudensia, bahasa Latin yang berarti pengetahuan hukum, atau kata jurisprudensi sebagai istilah teknis Indonesia sama artinya dengan kata jurisprudensi. Lalu di bab 33 ada perbandingan hukum. Perbandingan hukum adalah ilmu pengetahuan yang usianya relatif muda.
Jika dilihat dari sejarahnya, kita ketahui bahwa perbandingan hukum sejak dulu sudah dipergunakan orang, tetapi baru secara insidental. Saat ini negara-negara dunia saling bergantung dan saling membutuhkan hubungan yang erat. Perbandingan hukum lebih diberlakukan karena beberapa hal, yaitu yang pertama, dengan perbandingan hukum dapat diketahui jiwa serta pandangan hidup bangsa lain termasuk hukumnya. Yang kedua, dengan saling mengetahui hukum, sengketa dan kesalahpahaman dapat dihindari. Lalu pengertian perbandingan hukum sebagai metode penelitian. Pada hakikatnya, perbandingan hukum adalah suatu metode penelitian dan bukan hanya suatu ilmu hukum dengan mempergunakan metode membanding-bandingkan hukum yang satu dengan hukum yang lain. Sebagai metode penelitian, perbandingan hukum dapat digunakan di semua bidang hukum, seperti hukum privat, hukum publik, hukum tata negara, dan sebagainya. Bahkan dapat juga dipergunakan di bidang ekonomi, eksakta, dan teknik. Perbandingan hukum dapat mengarah ke dalam beberapa bidang, yaitu yang pertama ada sejarah hukum, mengarah ke bidang sejarah hukum apabila yang dibandingkan adalah hukum yang sifat dan coraknya sama pada masa lampau dengan sekarang. Yang kedua ada sosiologi hukum, yang ketiga ada bidang filsafat hukum. Perbandingan hukum sebagai ilmu pengetahuan. Lewat ilmu perbandingan hukum dapat diketahui beberapa hal, yaitu bahwa dalam sistem hukum yang sama pun masih terdapat perbedaan. Jadi dua sistem hukum yang sama tidak selalu menunjukkan ciri-ciri yang sama. Yang B, bahwa untuk menyelesaikan suatu masalah hukum yang sama, cara menyelesaikannya belum tentu sama. Yang ketiga atau yang C, bahwa tidak mungkin ada suatu sistem hukum yang sempurna dan berlaku secara universal. Ditinjau dari segi lainnya, perbandingan hukum mempunyai berbagai arti, antara lain dari segi kata perbandingan, maka perbandingan hukum berasal dari kata banding dan membandingkan, yaitu mencari persamaan dan perbedaan dari berbagai objek, dan dalam hal ini yang dibandingkan adalah hukum. Yang B, dari segi permasalahannya, ada perbandingan hukum umum dan perbandingan hukum khusus, dan dari sifatnya ada yang bersifat vertikal dan bersifat horizontal. Tujuan daripada perbandingan hukum adalah tidak semata-mata untuk mengetahui adanya perbedaan dan persamaan daripada hukum yang kita banding-bandingkan, tetapi yang terpenting adalah untuk mengetahui penyebab dan latar belakang dari perbedaan dan persamaan tersebut. Terus perbandingan teoritis daripada perbandingan hukum, yang pertama ada melalui perbandingan hukum dapat diketahui bahwa hukum yang dimiliki oleh suatu negara berbeda dengan hukum yang dimiliki oleh negara lain. Yang kedua, melalui perbandingan hukum dapat diketahui bahwa sistem hukum yang sama sekali berbeda dapat memperlihatkan persamaan dalam konsep hukumnya atau dalam asas hukumnya. Yang ketiga, bahwa dalam melakukan perbandingan hukum dapat terarah ke dalam hukum lainnya. Lalu ada manfaat perbandingan hukum, ada manfaat ilmiah, manfaat praktis, manfaat bagi unifikasi hukum, dan manfaat bagi usaha menumbuhkan saling pengertian suatu bangsa. Jadi itu dia ringkasan dari buku R. Suroso SH. Semoga informasinya bermanfaat. Terima kasih.